Pemirsa, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sumpah pocong untuk menguatkan keyakinan bahwa dirinya tidak bersalah. Sumpah pocong digelar di Cirebon, Jawa Barat dengan disaksikan warga setempat dan tanpa kehadiran Ibtu Rudiana. Warga antusias memenuhi area Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat untuk menyaksikan prosesi sumpah pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal Jumat siang. Didampingi tim kuasa hukumnya, Saka Tatal memasuki area Padepokan lalu berbaring di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga. Saka juga sempat dimandikan terlebih dahulu. Kemudian Saka bersumpah bahwa ia tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ya alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel tuh, banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain sumpah pocong. Dan keluarga semua mendukung ya, Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung. Saya yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan, nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun, sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun, dia mencari keadilan sampai segininya, sampai sumpah pocong, dan saya yakin ke-7 terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Sementara itu ayah Eki, Ibtu Rudiana, tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Menurut kuasa hukumnya, Rudiana tak punya kapasitas untuk menghadiri sumpah pocong. Apalagi sumpah pocong tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi kalau memang saya ditanya pendapat terkait dengan sumpah pocong, karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan sumpah pocong tersebut. Jadi silahkan saja dan itu sah-sah saja gitu loh. Itu kita hormati dan kita hargai. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Pitrat, tadi kenapa Ibtu Rudiana tidak hadir memenuhi undangan untuk melaksanakan sumpah pocong? Ya, yang pertama untuk menghadiri itu kapasitasnya apa dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam menghadiri suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki, serta menyangkal segala tudingan miring terhadap dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk membuktikan tak terlibat di kasus Vina Saka Tatal berani melakukan sumpah pocong. Meski tidak dianjurkan dalam ajaran Islam, namun sumpah pocong dianggap menjadi bentuk putus asa meminta penegakan keadilan. Saka Tatal menjalani prosesi sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Prosesi sumpah ini dilakukan menjawab tantangan bahwa Saka Tatal sama sekali tidak berbohong dan tidak terlibat di kasus Vina meskipun telah menjalani hukuman sebagai terpidana. Melihat fenomena ini, Ustadz Zaki Mirza tidak menampik bahwa sumpah pocong menjadi budaya di Indonesia dan rata-rata dilakukan Muslim. Namun sumpah pocong lebih baik dihindari karena dalam agama Islam ada konsep sumpah muhabalah, sumpah dengan niat karena Allah. Dalam agama kita, secara konteks agama, bersumpah yang paling tinggi itu adalah mubahalah ya. Dimana biasanya untuk urusan-urusan yang tidak bisa dibuktikan secara logis, dibuktikan secara konkret, atau tidak ada bukti-bukti yang otentik, maka berlakulah sumpah mubahalah, dimana di situ ada saksi dan langsung
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi kan gitu. Nah sebenarnya sumpah pocong ini dalam agama kita konsepnya sama dengan mubahalah. Tapi karena ada akulturasi budaya yang sampai sekarang pun tidak ada literasi yang akurat, yang pasti, yang fix, berasal dari zaman kerajaan apa, itu yang tidak bisa dipastikan. Sementara itu, menurut Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah, menyatakan tradisi sumpah pocong merupakan salah satu bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan di Republik ini. Ini kan sebetulnya bentuk keputusasaan ya dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa sehingga masyarakat mendekati frustasi. Nah ini saya kira penegakan carut-marut penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja menjadi perhatian kita semua bagaimana hukum bisa ditegakkan. Nah bentuk lain dari cara memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah tetapi terus disangkakan, tentu ada banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya adalah ya melakukan sumpah pocong ini. Padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya sumpah pocong. Lantas, apakah sumpah pocong ini bisa memastikan bahwa Saka Tatal sama sekali tak berbohong? Jika demikian, lantas siapa yang berbohong? Tim Liputan iNews melaporkan.